Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kepada adik-adik santri kelas 11 KMI yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini di akhir pekan, di pertemuan kita di pekan terakhir hari Sabtu, kita akan melanjutkan murojaah umum kita terkait dengan kisi-kisi yang nanti akan kalian pelajari baik dalam ujian tasmi' hadis-hadis pilihan atau ketika menghadapi ujian tulis tengah semester. Toyib. Kita lanjutkan pembahasan kita di Kitabul Janaiz. Nanti setelah selesai murojaah kita akan Ustadz sampaikan hal-hal penting terkait dengan kisi-kisi, entah itu ujian lisan ataupun ujian tulisnya. Baik, kita mulai dulu murojaahnya. Babun fis sholati 'alal ghaibi wa 'alal qabri. Hadis nomor 163. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbaru arba'an. An Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi fakuntu fis saffi tsani aw ats-tsalithi. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala qabrin ba'dama tufina fakabbara 'alaihi arba'an. Berikutnya hadis nomor 166. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin biyudin laisa fiha qamisun wala imamatun. Berikutnya hadis nomor 168. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fawaqasadhu aw qala fa'awqasadhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya wa fi riwayatin wa la tukhammiru wajhahu wa la ra'sahu. An Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jinazah fa innaha in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. An Abi Musa Abdillah bin Qaisin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas shaliqati wal haliqati wasyaqqati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasyah yuqalu laha Mariyah wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal habasyah fadzakarata min husniha wa tasawira fiha farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam wa qala ulaika idza mata fihimur rajulus shalihu banaw ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Berikutnya 174. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida
qalat walaula dzalik ubriza qabruhu ghaira annahu khusyiya an yuttakhadha masjida. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. 176 terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal jinazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratani qala mithlul jabalainil 'azimaini wa li muslimin asgharuhuma mithlu Uhudin. Baik. Alhamdulillah, untuk murajaah umum kita sudah selesai di bab al-jinazah. Berikutnya kita akan membahas tentang kisi-kisi terkait mana saja hadis-hadis yang wajib kalian persiapkan atau kalian hafalkan untuk nanti ditasmi'kan atau disetorkan kepada ustadz ketika menjalani ujian lisan ya. Hadisnya kurang lebih berjumlah 14 atau 15 hadis kurang lebih. Tapi nanti pertanyaan dari ustadz yang wajib kalian ujikan bisa berkurang. Maknanya apa? Yang wajib dihafalkan sekitar 14 atau 15 hadis berupa hadis-hadis pilihan, tidak terlalu panjang dan rumit, tapi juga tidak terlalu pendek, intinya sedang, yang memang hadis-hadis tersebut biasanya wajib untuk dihafalkan ya. Nanti tasmiknya misalnya sesuai yang ustadz minta, bisa minimal 8 atau bisa minimal 10 ya. Tergantung saya yang minta dan kesiapan kalian. Siapa yang siap, siapa yang rajin, siapa yang sungguh-sungguh, barangkali yang dihafal 15-14 tapi soalnya yang diminta cuma 8 ya. Itu tergantung dengan kesungguhan kalian. Baik, kita akan mulai dari mana saja yang wajib untuk kalian hafal. Baik, nanti silakan disimak dengan baik, diperhatikan penjelasan yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Ini barangkali pertemuan kita di akhir pekan ini. Setelah itu kalian sudah tidak kembali berhubungan dengan saya, dan kita insya Allah apabila diberi kesempatan akan saling belajar kembali setelah hari-hari ujian tahfidz, ujian lisan, dan ujian UTS tengah semester atau ujian tulis ya. Maka tolong diperhatikan sampai selesai. Jangan kalian cuma dilihat sekilas saja. Tidak, di sini ada semua materi, kisi-kisi, tata cara, prosedur, nanti Ustadz sampaikan. Baik, untuk materi ujian tasmi' atau setoran hadis pilihan dimulai dengan hadis bab sholatul istisqa. Dari yang awal Ustadz mengajar kalian ya. Ini bab pertama kali saya selaku pengampu hadis mengajar kalian. Berarti hadis nomor 158 yang pertama. Silakan dikasih tanda di garis bawahi. Hadis nomor 158, perawinya Abdillah ibn Zaid ibn Asim. Bab sholatul istisqa. Kemudian bab sholatul khawfi, hadis nomor 160. Hadis nomor 160, hadis kedua yang wajib dihafal. Perawinya Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Kemudian yang ketiga sudah masuk kitab jinazah, bab fi shalah 'alal ghaib wa 'alal qabri. Hadis nomor 163 dan juga hadis nomor 164. Ini hadis yang ketiga dan keempat, wajib dipelajari dan dihafal. Kemudian hadis nomor 165, perawinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang kelima. Kemudian hadis nomor 166, perawinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Hadis ini wajib kalian hafal. Nomor 166, hadis yang ke-6. Berikutnya hadis nomor 168. Hadis nomor 168. Silahkan dikasih tanda. Ini hadis yang ke-7 yang wajib kalian pelajari dan kalian hafalkan. Kemudian hadis 169, Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Hadis yang ke-8. Kemudian hadis nomor 170, perawi Abu Hurairah. Ini nomor yang ke-9 ya. Kemudian hadis nomor 171, perawinya Samurah ibn Jundub. Hadis nomor 171. Hadis yang ke-10 yang wajib kalian pelajari dan kalian hafalkan dengan baik. Kemudian hadis nomor 172. Hadis nomor 172. Berarti hadis yang ke-11. Berikutnya hadis nomor 173. Hadis nomor 173. Perawinya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dia urutan hadis yang ke-12 yang wajib kalian pelajari dan kalian hafalkan dengan baik. Kemudian hadis nomor 174, sama perawinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis nomor 13 yang wajib kalian pelajari dengan baik dan kalian hafalkan. Kemudian hadis nomor 175. 175 ini pendek. Perawinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Terakhir, hadis yang ke-15 yang wajib kalian pelajari dengan baik dan yang wajib kalian hafalkan. Perhatikan hadis nomor 176. Hadis nomor 176, akhir dari bab Kitabul Janazah ya. Hanya 15 hadis. Ini pun pendek dan sedang, tidak ada yang panjang. Sudah saya beri kelapangan dan kemudahan untuk kalian. Nanti dari 15 hadis-hadis ini yang kalian pelajari, yang kalian hafalkan, yang diujikan sesuai dengan saya yang minta. Bisa minimal 8 atau 10 hadis. Tapi tetap yang dihafalkan 15 hadis. Thayyib, baik. Kemudian terkait dengan kisi-kisi atau materi ujian tulisnya atau ujian UTS-nya pekan berikutnya ya, setelah ujian lisan tetap sama. Babnya dimulai dari ini halaman 61, bab sholatul istisqa. Metodenya seperti yang pernah Ustaz sampaikan, ada 2 tipe soal. Melanjutkan hadis, melanjutkan matan hadis. Biasanya soalnya berbahasa Arab, tapi ada pilihan jawabannya. Soalnya insya Allah berbentuk pilihan ganda ya. Misalnya matan hadis ini ada soal, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastashi wa fatawajja ila A al-qiblah, B ila Ka'bah, kemudian C ila asuk misalnya, yada'u. Maka jawaban yang tepat adalah antum tinggal memilih yang kiblah ya. Yang pas, yang tepat sesuai dengan matan hadis adalah kiblat. Maka ini manfaat dari kalian nanti mengikuti ujian lisan. Sudah kalian memiliki modal beberapa hadis-hadis pilihan yang nanti insya Allah sangat membantu untuk menghadapi ujian tulisnya ya. Kemudian soal berikutnya, tipe yang kedua terkait dengan hadis yang panjang tapi memiliki beberapa mufradat atau juga faidah-faidah. Kalau yang seperti ini berarti kalian menguasai materinya, maknanya, mufradatnya dan faidah-faidahnya dengan baik. Tidak harus dihafalkan semua, tidak harus dibaca, tapi hanya poin-poin penting yang berhubungan dengan hadis yang wajib untuk kalian pahami. Nanti misal insya Allah soalnya saya bikin mudah,
tidak sulit atau bertahap. Ada soal yang mudah, kemudian sedang, ada yang sedang ke arah sulit, dan ada yang sulit, variatif. Tapi tetap mengacu pada dua metode yang saya sampaikan, yaitu metode al-khifat dengan metode apa? Al-faham atau ad-dirasah. Kalau yang khifat melanjutkan matan, misalnya soalnya 30, berarti 15 hadis berbentuk melanjutkan dan 15 itu pemahaman. Kurang lebih seperti itu. Saya ulang lagi terkait dengan kisi-kisi soal ujian tulis, ujian tengah semester atau amalusana, dimulai dari bab sholatul istisqa halaman 61 sampai akhir bab kitab al-janaiz. Sampai di sini ya, sampai sini. Thayyib. Selesai murajaah umum kita dan pembahasan kisi-kisi. Nanti misalnya kalau ada hal-hal penting terkait dengan materi atau kisi-kisi yang belum kalian pahami dengan baik, silahkan ditanyakan ke saya. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jelaskan. Tapi intinya kurang lebih seperti yang sudah kita bicarakan seperti tadi, dimulai dari ujian lisan, kemudian ujian tulis. Yang ujian lisan wajib bagi santri untuk menghafal kurang lebih 15 hadis. Untuk yang ujian tulisnya dimulai dari bab sholatul istisqa sampai hadis terakhir di bab kitabul janaiz. Soal insya Allah berbentuk pilihan ganda, kurang lebih terdiri dari 30 soal. 15 soal terkait dengan menyambung atau menulis matan sertai dengan jawabannya, dan 15 yang lain terkait dengan pemahaman hadis beserta faidah-faidahnya. Selesai. Alhamdulillah. Thayyib. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum jami'an wa sahhalallahu umurakum ma'akumut taufiq wan najah ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.